Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mengucap syukur karena kita boleh kembali lagi di ibadah sekolah minggu Par GKI Silo Entrop. Tentu kita bersuka cita karena kita dapat kembali beribadah kepada Tuhan. Walaupun adik-adik semuanya masih ada di rumah, tetap berada di rumah, dan kakak pengasuh berada di gereja, kita tetap mengucap syukur karena kasih dan penyertaan Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Karena kasih Tuhan, kita boleh dipertemukan kembali dalam ibadah di pagi hari ini. Mari adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita siapkan hati kita dengan penuh sukacita. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Mengawali seluruh ibadah kita, mari adik-adik semuanya bangkit berdiri, kita mau naikkan pujian yang mengatakan bertemu dalam kasih-Nya. Semuanya bertepuk tangan ya adik-adik. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Baik adik-adik semuanya, kita akan mengawali ibadah kita di pagi hari ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Kakak Lebe. Ya adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, mari duduk tenang, kita berdoa. Ibadah sekolah minggu Par Jemaat GKI Silo Entrop yang berlangsung di pagi hari ini, kami alaskan hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik sekolah minggu semuanya, kita masih mau memuji Tuhan dengan penuh semangat dan sukacita, masih tetap dalam keadaan berdiri, kita naikkan pujian, betapa baiknya Engkau Tuhan, disambung dengan hatiku penuh nyanyian. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku
Ya, adik-adik semuanya, kita sudah bernyanyi memuji Tuhan dan tiba saatnya sekarang kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kakak Pendeta Michael SSI Theo. Namun sebelumnya, mari kita naikkan pujian anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu, dengar-dengar, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima mahkota. Sekali lagi. Anak sekolah minggu, dengar-dengar, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima mahkota emas. Adik-adik sekolah minggu, kakak-kakak pengasuh Jemaat GKI Silo Entrop yang diberkati dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi untuk kita semua. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua dari Yesus Kristus. Di pagi yang indah ini, kita akan bersama-sama mendengarkan cerita Alkitab, cerita yang menceritakan tentang 10 orang kusta. Saya pikir bahwa adik-adik sekalian sudah pernah mendengar cerita kebenaran firman Tuhan tentang 10 orang kusta. Mari bersama-sama kita buka di dalam kitab Perjanjian Baru, Injil Lukas pasal 17. Kita akan baca ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-19. Injil Lukas pasal 17, kita akan baca ayat 11 berakhir pada ayat yang ke-19. Sebelum kita membaca serta merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan, mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Yesus Kristus, kami syukur dan terus mengucap banyak terima kasih kepadamu ya Tuhan, untuk segala kebaikan yang senantiasa Tuhan buat terjadi dalam kehidupan kami. Kami boleh beristirahat di malam hari dan di pagi hari ini dalam sukacita penuh. Kami boleh ada dalam satu persekutuan yang indah bersama-sama dengan seluruh anak-anak teman-teman sekolah minggu Jemaat GKI Silo. Meskipun di saat ini kami tidak sama-sama dalam, tapi kami yakin percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami dalam ibadah di rumah kami masing-masing. Alkitab telah terbuka di hadapan kami. Tuhan, utuslah Roh-Mu yang kudus kepada setiap kami, agar supaya sebentar setelah kami baca, kami dimampukan oleh-Mu untuk dapat mengerti maksud kebenaran firman Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan Yesus, bersabdalah kepada kami, karena kami sudah siap untuk membaca serta merenungkan sabda kebenaran firman-Mu. Amin. Kakak akan bacakan untuk kita semua. Perikop pembacaan kita ialah ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?"
Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikian jauh bagian pembacaan Alkitab bagi kita di pagi hari ini. Yang dikatakan berbahagia ialah setiap kita yang membaca, merenungkan, apalagi melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Adik-adik yang diberkati dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, tema perenungan kita di pagi hari ini ialah bersyukur dan memuliakan Allah. Bersyukur dan muliakanlah Allah. Adik-adik yang diberkati di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara penyakit kusta, berarti kita berbicara tentang sebuah penyakit yang kotor, yang dianggap najis. Kenapa kakak sampaikan demikian? Karena memang orang yang mengidap sakit kusta, tangannya, kakinya, badannya dipenuhi dengan borok, bintil-bintil hijau bahkan memerah. Kalau kita di Indonesia, dorang disebut dengan lepra, penyakit lepra, penyakit yang penuh dengan sisik di badan kita, yang mengakibatkan sendi-sendi kita menjadi loyo, bahkan lumpuh. Dan penyakit ini sangat menular. Dia menular lewat batuk, lewat bersin, pokoknya cairan-cairan yang keluar daripada pernapasan kita. Jadi dia seperti virus yang saat ini sedang merajalela. Adik-adik tahu tidak virus apa? Ya, benar sekali, virus corona. Dia menyebar dengan sangat cepat. Jadi ketika orang mengidap penyakit ini, kita sudah tahu bersama bahwa dia akan dijauhi. Orang-orang akan menghindar daripadanya. Dan orang-orang ini akan menjadi orang-orang yang terpinggirkan karena tidak perhatikan lagi. Siapa yang mau dekat-dekat dengan orang kusta? Takut nanti kena. Baru kalau su kena berarti jadi orang yang terpinggirkan lagi. Orang-orang yang sudah tidak diperhatikan lagi. Sulit untuk mendapatkan kesembuhan daripada penyakit kusta dalam pembacaan Alkitab. Kalaupun sembuh, ia pun harus mendapatkan pengakuan daripada imam-imam bahwa ia sudah sembuh daripada penyakit kusta. Barulah ia boleh bergabung dengan komunitasnya, dengan masyarakat, dengan keluarganya. Pentahiran yang disampaikan oleh imam-imam tidak sebatas hanya berbicara. Tapi tahukah adik-adik bahwa ada adat, ada upacara pentahiran yang harus dilakukan. Ada pemotongan hewan dan lain sebagainya. Harus gunting rambut, mandi, buang pakaian yang dipakai selama itu, baru ia boleh diakui bahwa ia boleh sembuh daripada penyakit kusta. Adik-adik bisa membacanya di dalam kitab Imamat pasal 14 ayat 2 hingga ayat yang ke-20. Di situ ada menceritakan tentang prosesi adat, upacara adat untuk pentahiran orang-orang yang mengidap sakit kusta. Adik-adik yang diberkati dalam kasih Yesus Kristus, karena tahu bahwa mereka adalah kaum yang terpinggirkan. Di dalam pembacaan kita ketika Yesus masuk di desa mereka, ke-10 orang kusta ini tidak berani untuk mendekati karena mereka tahu bahwa mereka tidak disukai. Mereka orang-orang yang terpinggirkan. Mereka berteriak dari jauh, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Dari jauh mereka berteriak. Di dalam Alkitab mengatakan demikian. Tuhan mendengar seruan hati mereka. Pada ayat yang ke-14 Tuhan berkata, "Perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Secara logika ini tidak mungkin terjadi. Mereka belum sembuh, tapi Tuhan menyuruh mereka untuk pergi kepada imam-imam, untuk menunjukkan diri mereka kepada imam-imam. Tapi inilah iman percaya mereka terhadap kata-kata Yesus. Tanpa berpikir panjang,
Mereka jalan mengikuti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dan ternyata benar, inilah cara Tuhan untuk menyembuhkan ke-10 orang ini dari penyakit kusta. Dalam perjalanan mereka menuju imam-imam, Tuhan mentahirkan mereka. Tuhan menyembuhkan mereka daripada sakit penyakit yang sedang mereka idap. Lalu kelanjutan daripada cerita ini apa adik-adik? Apa yang dilakukan oleh ke-10 orang ini? Kita bisa baca bersama-sama bahwa mereka semua sembuh. Tidak ada yang tidak sembuh. Tapi lihat apa yang dilakukan. 9 orang itu pergi begitu saja. Mereka tidak kembali untuk berterima kasih. Tapi puji syukur kepada Tuhan, ada 1 orang yang kembali untuk berlutut dan mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan Allah untuk kesembuhan yang didapatkan. Siapa mereka? Atau siapa dia yang kembali kepada Yesus Kristus? Benar sekali adik-adik, dia adalah seorang Samaria, seorang yang dianggap jahat, seorang yang dalam kehidupannya selaku menimbulkan tindakan-tindakan kriminal, mempercayai Allah tetapi juga memuja dewa-dewa. Ini orang Samaria. Dia menunjukkan sebuah pelajaran yang berharga bagi kita sekalian, bahwa ketika Allah memberikan kebaikan dalam kehidupan kita, kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Allah atas setiap nikmat anugerah yang Ia nyatakan dalam hidup ini. Ke-9 orang yang lain itu, anugerah kesembuhan itu menjadi bagian nyata dalam kehidupan mereka, tapi tidak menggerakkan hati mereka untuk mau bersyukur kepada Tuhan Allah. Adik-adik yang diberkati di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, dari pembacaan kita di pagi hari ini, apakah yang dapat kita teladani atau apakah pelajaran penting yang bisa kita petik daripada kisah penyembuhan 10 orang kusta ini? Yang pertama, kakak bisa sampaikan bahwa di tengah-tengah pergumulan kehidupan kita, ada masalah-masalah apa dalam kehidupan kita, jangan pernah kita ragu untuk mengundang Tuhan, untuk mengandalkan Tuhan membantu kita dalam setiap pergumulan-pergumulan, permasalahan yang terjadi di dalam perjalanan kehidupan kita. Tangan Tuhan terbuka, telinga Tuhan tidak pernah tertutup untuk mendengar setiap seruan-seruan yang kita naikkan kepadanya. Asalkan kita naikkan dengan penuh kesungguhan hati, maka di situ Tuhan akan bertindak yang terbaik di dalam perjalanan hidup kita. Saya pikir bahwa adik-adik semua pastinya tidak ada pergumulan yang terlalu berat. Kakak ambil satu contoh saja. Pergumulan itu mungkin pada saat ujian. Ujian kenaikan kelas kah, ujian mid semester kah, ujian harian kah. Pasti ketika hendak menghadapi ujian-ujian ini, adik-adik punya hati pasti bunyi-bunyi, gugup begitu. Aduh, ini kira-kira bisa kah tidak? Salah isi pertanyaan-pertanyaan yang ibu guru kasih. Kakak katakan ini karena kakak juga pernah merasakan hal yang sama. Waktu SD, waktu SMP, waktu SMA, bahkan kuliah. Ketika mau ujian itu hati bunyi-bunyi antara bisa jawab dan tidak. Disitulah kita patut mengandalkan Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Sebelum belajar, kita berdoa minta hikmat daripada Tuhan. Tuhan Yesus, saya mau ujian besok. Tuhan Yesus bantu saya supaya besok dengan hikmat yang daripadamu saya bisa menjawab setiap soal-soal yang nanti diberikan oleh guru. Apakah sampai di doa situ saja? Tidak. Selanjutnya belajar. Kalau berdoa saja baru tidak ada tindakan, itu sama saja bohong. Habis berdoa, belajar. Nanti hari berikut ketika sudah ada di sekolah, sebelum mengisi soal-soal jawaban,
hendaklah kita pun harus berdoa kepada Tuhan, meminta hikmat daripada Tuhan, agar supaya apa yang dipelajari semalam bisa kita ingat kembali dan kita isi di lembar-lembar jawaban. Kita yakin dan percaya bahwa dengan cara yang demikian, mengandalkan Tuhan, mengundang Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita, Kakak percaya bahwa Tuhan Yesus akan mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita, dan pasti adik-adik punya nilai akan baik semuanya. Dan ketika Tuhan Yesus sudah memberikan nilai yang baik, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Ini pelajaran yang kedua. Yang harus kita lakukan adalah bersyukur dan mengucap banyak terima kasih kepada Tuhan Allah. Sebab oleh karena pertolongannya, oleh karena tuntunannya, adik-adik sekalian boleh mengisi lembar jawaban dengan baik dan mendapatkan nilai yang baik pula. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan kita tidak bisa memiliki nilai yang baik dalam setiap ujian yang kita lakukan. Oleh karenanya, ketika segala kebaikan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, patutlah kita terus bersyukur dan mengucap banyak terima kasih kepada Tuhan untuk setiap kebaikan yang Ia nyatakan di dalam perjalanan kehidupan kita. Demikianlah dua hal yang patut kita pelajari daripada cerita tentang 10 orang kusta yang mendapatkan kesembuhan yang asalnya dari Yesus. Yang pertama, kita terus mengandalkan Tuhan, memohon kepadanya ketika kita ada dalam sebuah permasalahan. Dan yang kedua, ialah kita terus bersyukur dan bersukacita kepadanya untuk segala kebaikan yang Ia nyatakan di dalam perjalanan kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini dapat memberkati adik-adik sekalian untuk dapat berkarya di tengah-tengah kehidupan keluarga masing-masing, di tengah-tengah studi, tetapi juga dimanapun adik-adik berada. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk selalu mengucap syukur. Dan di saat ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan syukur kita. Mari adik-adik semuanya persiapkan persembahan syukurnya, kita naikkan pujian bersyukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, Sekali lagi. bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, kakak pengasuh yang diberkati dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, kini tiba saatnya kita akan berdoa syukur dan syafaat. Untuk itu mari siapkan hati kita dan kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan Yesus. Kakak tidak lihat adik-adik yang ada di rumah main-main atau buka mata. Kakak di sini jauh, tapi Tuhan Yesus lihat. Jadi jangan buka mata, tutup mata, dan mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kepadamu, ya Tuhan Yesus, kami bersyukur dan mengucap banyak terima kasih untuk lawatan tangan kasih-Mu, sehingga di saat ini kami boleh mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu tentang ke-10 orang kusta yang mendapatkan kesembuhan daripada Tuhan. Tapi sayangnya cuma satu saja yang kembali untuk berterima kasih, sedangkan yang 9 lainnya pergi entah kemana dengan kesembuhan yang didapatkan daripada Yesus. Terima kasih ya Tuhan untuk pelajaran yang indah
yang boleh kami terima di pagi hari ini, yang mau mengajarkan kepada kami untuk mau mengundang dan mengandalkan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kami sekalian, bahkan dalam permasalahan-permasalahan yang kami dapat. Dan tak lupa kami pun diajarkan oleh orang Samaria bahwa kami patut bersyukur dan berterima kasih kepadamu untuk segala kebaikan yang Tuhan buat nyata di dalam perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, materaikan kebenaran firman ini dalam hati kami, untuk kami dapat pahami itu dengan baik dan dapat kami lakukan itu dalam perjalanan kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak, berkati adik-adik sekolah minggu sekalian yang mengikuti ibadah di rumah masing-masing, baik yang belum bersekolah, yang ada di kelas PAUD, TK, SD, SMP, SMA. Tuhan berkati adik-adik sekalian dalam masa-masa pertumbuhan mereka, tetapi juga dalam masa studi-studi mereka di tiap-tiap jenjang. Berikan kekuatan, berikan kesehatan, berikan hikmat, berikan kepintaran selalu kepada adik-adik terkasih ini, sehingga lewat anugerah-anugerah itu mereka dimampukan oleh-Mu ya Tuhan untuk dapat mengikuti setiap pembelajaran-pembelajaran yang diberikan oleh guru-guru di rumah masing-masing. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Hamba berdoa dan percaya kepadamu ya Tuhan bahwa masa depan yang indah sudah Tuhan sediakan bagi adik-adik terkasih ini. Bapa di sorga, hamba berdoa untuk orang-orang tua daripada adik-adik terkasih dalam tugas, tanggung jawab, kerja, usaha yang digeluti. Tuhan berkati semuanya itu, agar lewat setiap usaha dan kerja itu dapat menafkahi kehidupan adik-adik terkasih ini. Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan bagi orang-orang tua terkasih ini ya Tuhan, dan biarlah lewat kehidupan mereka banyak orang boleh diberkati. Hamba berdoa menyerahkan, mungkin ada adik-adik mengikuti ibadah sekolah minggu di pagi hari ini mungkin karena sakit, baik yang ada di rumah maupun di rumah sakit. Jamahan tangan kasih Tuhan Allah datang menjamah bagian tubuh mereka yang sakit, dan berkati pula makan minum, obat-obatan, perawatan daripada tim medis, bahkan kasih sayang daripada orang-orang tua. Dan biarlah lewat semuanya itu boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan Allah untuk mendatangkan kesembuhan bagi adik-adik terkasih. Terima kasih banyak Bapa di sorga untuk segala sesuatu yang terus Tuhan buat baik dalam kehidupan kami. Hamba turut berdoa menyerahkan kakak-kakak pengasuh dengan talenta-talenta yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada mereka. Terus perlengkapi mereka lebih heran ya Tuhan, untuk dapat membimbing, membina, mendidik adik-adik terkasih ini akan pengenalan yang baik tentang Engkau, ya Kristus Yesus. Berkati keluarga-keluarga mereka, dan biarlah lewat kehidupan kakak-kakak pengasuh bersama-sama dengan seluruh orang yang mereka kasihi, orang yang mereka sayangi, nama Tuhan senantiasa dipuji dan dipermuliakan. Kami turut berdoa menyerahkan para hamba-hamba Tuhan yang Tuhan Engkau tempatkan di tengah-tengah jemaat GKI Selo Entrop. Bapak Pendeta Seu bersama-sama dengan istri dan anak-anak, Ibu Pendeta Mandowen, Bapak Pendeta Papare bersama-sama dengan anak-anak, seluruh majelis jemaat, penatua, syamas, guru-guru sekolah minggu, badan pelayan unsur, kostor, pemain orgen, operator infocus, operator sound system, sekalian kami ya Tuhan, diberkati dalam tugas tanggung jawab yang mulia ini. Tugas ini berat, banyak lika-liku yang kami hadapi, tapi kami percaya dengan sungguh bahwa kami adalah alat di tangan Tuhan untuk pekerjaan yang mulia ini. Maka kami percaya juga dengan sungguh bahwa Tuhan senantiasa akan menuntun dan memperlengkapi kami lagi lebih heran untuk dapat mewartakan Injil kebenaran-Mu sehingga banyak orang boleh diselamatkan. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Yesus, kami turut mendoakan pimpinan kami dari aras pusat, Bapak Presiden, Wakil Presiden bersama-sama dengan staf, seluruh pimpinan-pimpinan daerah, baik provinsi, kota, kabupaten, hingga kampung-kampung. Diberkati Tuhan senantiasa dalam tugas tanggung jawab yang mulia ini. Tuhan berikan mereka roh takut akan Tuhan, sehingga seluruh tugas tanggung jawab pekerjaan yang mulia ini boleh mereka kerjakan itu dengan baik untuk mendatangkan kesejahteraan bagi setiap masyarakat yang mereka bina. Kami pun turut mendoakan
pimpinan-pimpinan gereja kami, dari arah sinode, klasis hingga jemaat-jemaat. Tuhan berkati para hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan, dengan hikmat-Mu menuntun mereka untuk dapat melaksanakan setiap tugas tanggung jawab yang mulia ini dengan baik untuk hormat serta kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami di saat ini juga ya Tuhan, seperti 10 orang kusta dalam pembacaan tadi, dengan penuh kesungguhan hati kami mengatakan kepada-Mu ya Tuhan, Yesus Guru, kasihanilah kami, tahirkanlah kami ya Tuhan daripada pandemi COVID-19. Tuhan sembuhkan dunia ini, Tuhan sembuhkan negara kami, Tuhan sembuhkan tanah kami, tanah Papua yang kami cintai ini daripada pandemi COVID-19. Kami percaya dengan sungguh kuasa-Mu yang ajaib itu akan mentahirkan kami daripada pandemi COVID-19 ini. Sehingga seluruh aktivitas kami, kerja usaha yang tertunda, boleh kami lakukan itu kembali dengan baik untuk hormat serta kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam ibadah ini juga ya Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan syukur sebagai bentuk syukur dan terima kasih kami atas setiap kebaikan yang Tuhan nyatakan dalam hidup ini. Berkatilah persembahan syukur ini ya Tuhan, agar dapat dipergunakan dengan baik untuk menopang pekerjaan pelayanan Tuhan di arah sinode, di arah klasis, tetapi juga di arah jemaat GKI Silo Entrop. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Yesus, ini doa kami, ini syukur dan permohonan kami. Jawab seturut kasih dan kehendak-Mu, bukan kehendak kami yang terjadi dalam doa-doa kami. Demi Kristus Yesus yang adalah orang yang kami puji, orang yang kami sembah, kami sudah berdoa kepada Bapa di dalam kerajaan surga. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik semuanya, kita sudah menaikkan pujian kita kepada Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kita juga sudah menaikkan doa kita. Dan tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini. Kita mengucap syukur karena Tuhan sudah memimpin kita di dalam ibadah kita di pagi hari ini. Mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita, sekaligus menerima berkat Tuhan, kita naikkan pujian, terima kasih Tuhan. Kasih setiamu yang telah lebih dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Adik-adik sekolah minggu dan kakak-kakak pengasuh, kita akan mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini. Untuk itu mari siapkan hati dan kehidupan kita dan kita menerima berkat daripada Tuhan. Anugerah Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Allah yang kudus, kiranya tinggal menyertai dan memberkati kita sekalian mulai saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik semuanya, demikian ibadah sekolah minggu kita di pagi hari ini. Badan Pelayan PAR mengucapkan terima kasih kepada Kakak Pendeta Michael Palembangan SSI Theo yang telah melayani firman, juga kepada semua adik-adik sekolah minggu yang telah mengambil bagian, kakak pengasuh juga yang telah mengambil bagian. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.